Halo, di sini saya Sofody Putra dengan NIM 2407114328 dengan program studi S1 Teknik Elektro. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial atau tata cara menginstal OS dengan versi ZeroNOS dan percabangan switch. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari praktikum dasar komputer dan pemrograman. Saksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menginstal OS dengan cara atau versi Zorin OS. Dan yang pertama adalah siapkan media instalasi Zorin OS 17. Setelah Anda mengunduh Zorin OS 17, salin ISO ke disk USB dan buat media instalasi. Pada OS Windows, gunakan perangkat Luna Rufus untuk membuat drive USB yang dapat dibuat, dan pada sistem Linux gunakan yang berikut ini. Di sini kita bisa ngecek ya, atau nanti saya bagi linknya di deskripsi. Terus yang kedua, pilih install Zorin OS. Ketika sistem diboot dengan disk yang dapat diboot, maka kita akan mendapatkan layar berikut. Ini ya contohnya, try install Zorin OS. Pada layar berikut, pilih opsi install Zorin OS. Ini ya, install Zorin OS. Jangan dicoba, langsung install saja. Terus pilih tata letak keyboard. Langkah selanjutnya adalah memiliki tata letak papan ketik Anda secara default bahasa Inggris atau bisa bahasa apa aja yang bisa kalian pahami. Ini contohnya. Terus ada untuk pemburuan dan perangkat lunak lainnya. Pada langkah ini Anda akan ditanyakan apakah Anda perlu mengunduh pembaruan saat menginstal Zorin OS dan menginstal aplikasi pihak ketiga lainnya. Jika sistem Anda terhubung ke internet, Anda dapat memilih kedua opsi ini. Tetapi dengan melakukannya, waktu instalasi Anda akan bertambah banyak. Jadi, jika ingin menginstal, install saja. Pilih ini dua nih ya. Terus ada langkah kelima, pilih metode instalasi Zorin OS. Jika Anda baru mengenal Linux, Anda ingin menginstal app baru dan tidak ingin menyesuaikan partisi, maka lebih baik pilih opsi hapus disk dan install Zorin OS. Jika Anda membuat partisi khusus untuk Zorin OS, maka pilih something else. Dan panduan ini saya akan menunjukkan cara membuat skema partisi khusus untuk instalasi Zorin OS 17. Nih ya, kita pilih yang something else. Terus pilih continue. Instalasi tab. Nih, seperti bisa kita lihat, kita memiliki sekitar 42 GB disk yang tersedia untuk Zorin OS. Kita akan membuat partisi sebagai berikut. Langkah ke-6, buat partisi custom untuk instalasi Zorin OS. Untuk memulai membuat partisi, pertama klik pada tabel partisi baru dan akan muncul tampilan bahwa tabel partisi akan dibuat kosong. Klik lanjutan. Ini ya, klik continue. Pada layar berikutnya kita akan melihat bahwa kita sekarang memiliki ruang kosong 42 GB pada disk dev atau SDA. Jadi mari buat partisi pertama kita sebagai IVI. Pilih ruang kosong lalu klik simbol plus dan tentukan ukuran partisi sebesar 500 MB seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Nih, kita pilih 500 MB atau mau bisa naikkan boleh juga. Dan use as AV system partition. Klik OK. Berikutnya buat partisi sebagai reverse BIOS boot area dengan ukuran 8 MB. Nih ya, kita pilih use as-nya yang ini. Klik OK. Berikutnya buat partisi atau buat berukuran 2 GB seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Nih. Jadi XT4 journaling file system mount point or boot. Sekarang buat partisi berikutnya sebagai at home dengan ukuran 24 GB. Nih ya, mount point ini. Demikian pula buat partisi ukuran 12 GB. Ya. Berikutnya buat partisi terakhir sebagai swap berukuran 2 GB swap area.
Oke, klik OK, kemudian pilih opsi install sekarang. Nih, install now. Step 9, instalasi Zorin OS. Langkah ke-9, menginstal Zorin OS 17. Setelah Anda mengklik lanjutan, Anda dapat melihat bahwa Zorin OS 17 mulai diinstal dan mungkin memerlukan beberapa waktu untuk menyelesaikan proses instalasi. Nih, sudah ada loadingnya ya. Setelah proses instalasi selesai, penginstalan akan meminta Anda untuk merestart komputer Anda. Klik Restart Now. Installation is complete. You need to restart the computer in order to use the new installation. Restart now. Langkah 10. Login dan lingkungan desktop Zorin OS 17. Setelah sistem dihidupkan, pasca instalasi, Anda akan diminta untuk masuk ke sistem menggunakan kredensial masuk yang diberikan sebelum pada langkah 8. Ya. Setelah masuk kredensial, tekan enter. Maka akan membawa kita ke layar selamat datang berikut. Welcome to Zorin OS 17. Start. Pilih tidak terima kasih untuk melewati tutorial awal. Sekarang Anda dapat menjelajahi semua fitur luar biasa dari Zorin OS. Nah, baik. Selanjutnya kita memasuki program bahasa C. Di sini kita akan membahas tentang percabangan switch. Sini saya akan menggunakan atau memakai kode blocks dan programnya adalah cara menampilkan hari dengan angka. Dan dari baris pertama ini ada include stdio.h. Ini adalah header file stdio.h disertakan untuk memungkinkan penggunaan fungsi input atau output standar seperti printf dan scanf. Dan ada di baris ketiga int main. Int main adalah deklarasi fungsi utama sebagai titik awal eksekusi program. Dan terus ada int nomor hari. Ini adalah variabel nomor hari dideklarasikan untuk menyimpan angka yang dimasukkan pengguna. Terus ada printf, masukkan nomor hari 1 sampai 7. Ini untuk menampilkan output kepada user agar user dapat menginput angka yang sudah ada di sini 1 sampai 7. Dan di baris selanjutnya ada scanf, %d, dan nomor hari. Itu adalah membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel nomor hari. Format %d menunjukkan bahwa data yang dibaca adalah integer atau bilangan bulat. Terus ada switch nomor hari. Itu memulai blok switch untuk mencocokkan nilai nomor hari dengan kasus tertentu. Seperti ini, case 1. Jika 1, printf hari Senin. Berarti kalau misalnya si user menginput angka 1, maka dia akan keluar outputnya adalah Senin. Begitu selanjutnya, jika 2 dia Selasa, jika 3 dia Rabu, jika 4 dia Kamis, jika 5 dia Jumat, jika 6 dia Sabtu, dan jika 7 dia Minggu. Terus ada default di baris 31. Default dan di selanjutnya printf nomor hari tidak valid, masukkan angka 1 sampai 7. Jadi di default ini jika ada angka yang selain dari 1 sampai 7, maka akan ada output di dalam layar nomor hari tidak valid. Begitulah penggunaan default. Terus ada return null. Return null adalah mengembalikan nilai 0 yang menggandakan program berhasil dieksekusi tanpa kesalahan. Dan ini adalah penutup dari int main tadi, awal dari program itu berjalan. Baik, mungkin segitu dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.